Pada kesempatan pagi hari ini, kami menyembah memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terpujilah namamu ya Tuhan, berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat diberkati lewat pujian penyembahan pagi hari ini. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat setiap kita masing-masing. Luar biasa. Suara Bu Esther dari sini kelihatan jelas dan sungguh-sungguh seperti di dalam sebuah ruangan di ibadah. Wow, luar biasa. Dan pagi hari ini pun saya menyiapkan dengan cara yang terbaik untuk pelayanan online seperti ini. Karena saya percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita saudara untuk merenungkan beberapa hal. Terima kasih tadi sudah berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Esther. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita merenungkan kisahnya Kain dan Habel. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kebenaran yang kita mau renungkan firman Tuhan pagi hari ini adalah kisahnya Kain dan Habel. Kain adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Sebelum dia membunuh Habel, sebenarnya Kain sudah orang jahat. Kain membunuh Habel itu adalah ekspresi dari kejahatannya yang ada di dalam hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Apakah Tuhan tidak tahu Habel di mana? Tapi saya percaya Tuhan sedang mengingatkan, menyadarkan akan Kain, akan perbuatannya, akan kejahatannya, saudara-saudara. Sebenarnya Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepada Kain terhadap adiknya Habel. Tetapi justru dia bunuh Habel adiknya. Seharusnya Kain bertanggung jawab, membimbing Habel, mengerti keadaan Habel. Tetapi justru dia bunuh karena dia iri terhadap adiknya Habel. Saudara, hari-hari ini firman ini berbicara kuat di hati saya. Jangan-jangan hari-hari ini Tuhan juga bertanya kepada banyak dari kita, di mana generasi mudamu? Di mana jemaat yang engkau gembalakan? Mungkin mereka sedang mati juga, saudara-saudara. Mungkin mereka mati karena kita bunuh. Kenapa mati? Karena kita tidak sungguh-sungguh melayani mereka. Karena bisa saja, saudara, mereka hadir di gereja, kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya mati. Mungkin seringkali Tuhan bertanya kepada kita, di mana orang itu? Tapi kita tidak pernah bisa mendengar karena kita merasa diri kita bisa, karena kita merasa diri kita sudah melayani sungguh-sungguh. Tetapi sesungguhnya jemaat yang kita layani, mereka tidak menemukan kepastian akan keselamatan, saudara-saudara. Memang tugas kita sebagai pemimpin rohani bukan hanya sekedar mengajar, saudara-saudara, bukan sekedar menggembalakan, tetapi paling tidak kita bisa memastikan sampai di mana perjalanan kehidupan rohani orang-orang yang kita layani. Saudara, bukankah sungguh tragis kalau kita melihat jemaat yang kita layani
Yang tadinya di gereja melayani saudara-saudara begitu luar biasa, main musik, main tamborin, memimpin pujian. Dengan beberapa waktu kemudian dia berbalik dan meninggalkan imannya dan ada di masjid, dia sholat, dia pindah agama. Saudara pernah membayangkan itu, saudara-saudara, kalau jemaat yang begitu aktif luar biasa seperti itu, dengan beberapa waktu ke depan, dia sudah tinggalkan berbalik 180 derajat. Berarti apa yang dia lakukan di gereja selama ini? Berarti dia cuma mengekspresikan kehebatannya. Dia cuma menampilkan bahwa dia suaranya bagus. Dia mampu memimpin pujian. Dia bisa main musik, saudara-saudara. Dia bisa main tamborin, saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya dia melakukan semua itu, saudara. Bukan karena dia percaya kepada Tuhan. Bukan dia melakukan untuk Tuhan. Tapi dia sedang mengekspresikan dirinya. Dan dia hidup di dalam agamawi. Tetapi sesungguhnya dia masih terhilang. Tetapi dia ada di gereja kita, saudara-saudara. Kelihatannya dia rajin. Setiap minggu dia berangkat, saudara-saudara. Tetapi itu juga tidak jaminan bahwa dia sudah betul-betul dia menemukan jalan keselamatan itu, saudara. Buktinya masih ada orang-orang yang bisa meninggalkan 180 derajat dan berbalik ke sana, saudara-saudara. Tapi hari-hari ini, saudara, Tuhan ini berbicara dengan firman ini begitu kuat. Di mana Habel? Di mana anak-anak muda yang ada di gerejamu? Di mana anak-anak sekolah minggu yang ada di gerejamu, saudara-saudara? Ketika bulan-bulan kemarin kita sedang melayani anak-anak muda dengan harnas, saudara-saudara. Saya senang di gereja-gereja, saudara. Mereka begitu antusias untuk melayani anak-anak muda, saudara. Kita melihat anak-anak muda kita, mereka menampilkan kemampuannya, saudara-saudara. Cintanya kepada Tuhan, luar biasa, saudara-saudara. Beberapa hari ini, ketika saya melihat anak-anak muda di gereja kami, dia hanya datang ke gereja, duduk, kemudian dengar firman Tuhan, kemudian dia memuji Tuhan, lalu itu dia pulang, kemudian minggu depan dia datang lagi melakukan hal yang sama, kemudian pulang, minggu depan dia datang melakukan hal yang sama. Seolah-olah Tuhan berbicara di hati saya, di mana anak mudamu itu? Padahal mereka punya karunia, punya talenta, punya potensi, saudara-saudara. Mereka seharusnya sudah layak memimpin pujian di gereja. Seharusnya mereka sudah siap melayani Tuhan. Tapi kita tidak kasih kesempatan untuk itu, saudara-saudara. Kita hanya mengizinkan yang melayani Tuhan hanya orang-orang yang kita anggap bisa, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang punya uang, saudara-saudara. Dan kita mengabaikan orang-orang seperti itu. Sepertinya tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya di dalam diri mereka ada potensi dan karunia talenta yang begitu hebat. Dan Tuhan bertanya, di mana mereka? Kenapa mereka tidak dilayani? Kenapa mereka tidak didorong? Kenapa mereka tidak dimunculkan? Kalau tidak dilakukan seperti itu, mereka bisa hilang dari gereja dan terhilang. Mereka menjadi mati. Sama halnya seperti Kain yang tidak bertanggung jawab, saudara. Itu yang pertama, sebuah perenungan yang hari-hari ini sedang hidup di hati saya. Dan saya berdoa biar setiap kita hamba-hamba Tuhan, dimanapun kita melayani, supaya kita melayani sungguh-sungguh memang harus menangkap isi hati Tuhan. Kain sudah melakukan yang terbaik loh Bapak Ibu Saudara. Dia mempersembahkan yang terbaik. Habel pun melakukan hal yang sama. Kata siapa Kain tidak melakukan yang terbaik? Yang terbaik dilakukan. Hatinya cinta Tuhan, yes. Tetapi caranya salah. Kain melakukan cara yang salah. Dia mempersembahkan apa yang Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau adalah sebuah persembahan yang berdarah, yang bernyawa. Tetapi Habel yang tahu keinginan hati Tuhan. Kita yang melayani Tuhan memang hal yang paling terpenting adalah menangkap hati Tuhan. Supaya kita bisa melakukan persis seperti yang Tuhan mau.
Kain sudah merasa aku sudah melakukan apa yang aku mau dan aku yakin ini Tuhan mau. Tetapi sesungguhnya tidak, saudara-saudara. Dan saya amat-amati, Kain ini adalah seorang pemberontak. Ketika baca firman Tuhan, memang Kain itu seorang pemberontak. Dan saya yakin terhadap orang tuanya pun dia pemberontak. Kenapa? Karena yang pertama kali yang mengajarkan tentang korban adalah Allah sendiri kepada bapaknya Kain dan Habel, yaitu Kain dan Habel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kenapa Habel bisa mempersembahkan yang benar? Kain tidak bisa. Kain nggak mau dengar-dengaran sama orang tuanya, apalagi sama Tuhan. Itu sebabnya terjadi miskomunikasi. Dan dia melakukan apa yang dia anggap sudah benar, tapi ternyata tidak benar. Itu sebabnya dia ditolak oleh Tuhan, marah dan kecewa, karena dia sebenarnya tidak menangkap hati dan kerinduan Tuhan. Biarlah setiap kita, saudara-saudara, menjadi hamba Tuhan yang terus mencari, menangkap isi hati Tuhan. Supaya ketika kita melayani, bukan melakukan apa yang kita mau, bukan melakukan apa yang kita anggap baik dan benar, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Yang kedua, sebuah perenungan yang hari-hari ini juga berbicara di hati saya adalah tentang Petrus yang menjala ikan. Ketika Petrus menjala ikan, saudara-saudara, semalam-malaman dia mencari ikan, dia mutar-mutar di sekelilingnya, dan Yesus datang dan dia berkata, "Petrus, lemparkan jalamu ke tempat yang paling dalam." Petrus bilang, "Guru, semalam-malaman kami sudah mutar-mutar di sini nggak ada ikan. Tuhan suruh lemparkan ke situ, emangnya ada ikan di situ? Kami dari tadi malam sudah ke situ, nggak ada ikan." Tetapi kalau guru yang suruh, saya akan coba lakukan, dan dia lakukan dan mujizat terjadi. Apa yang disampaikan oleh kebenaran ini adalah perpindahan. Dengan pandemi hari-hari ini, saudara, tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan sedang membawa gereja untuk memasuki fase baru, yaitu pelayanan online. Hari-hari ini, saudara-saudara, semua orang di dunia ini sedang berkemas-kemas untuk berpindah ke tempat yang lain, ke dunia lain. Yaitu dunia apa itu? Dunia maya. Sekarang ini orang masih berkemas-kemas berpindah ke dunia maya. Beberapa waktu tahun ke depan, saya yakin semua orang sudah hidup di dunia sana, di dunia maya. Mereka akan hidup di sana dan berselancar di sana. Mereka hidup di sana, bergerak di sana, berbisnis di sana, beribadah di sana, penginjilan di sana. Semua aktivitas akan dilakukan di dunia maya. Hari-hari ini, saudara, Tuhan sudah membuka sebuah peluang yang baru. Dan mata kita harus melihat peluang ini, yaitu pelayanan online. Kalau kita tidak mau membuka diri untuk itu, saudara-saudara, kita sama dengan Petrus yang dia mutar-mutar di sini, saudara. Dia umak di sini, saudara-saudara. Yang dia layani 10 sampai 100-an orang di gerejana. Dia khotbahi terus, saudara-saudara. Tetapi Tuhan sebenarnya hari-hari ini sedang membawa kita untuk melayani tanpa batas. Kami hari-hari ini mengadakan pelayanan ada 2, online dan onsite. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari ini dunia maya sudah dikuasai oleh semua, termasuk iblis menguasai dunia maya. Ajaran-ajaran sesat menguasai dunia maya.
Di mana firman? Kenapa firman tidak hadir di dunia maya yang semua orang bisa dengar? Kenapa kita hamba-hamba Tuhan tidak hadir di dunia maya untuk mendeklarasikan firman, membagi firman supaya setiap orang bisa dengar, bisa didengar di kamarnya, bisa dengar di jalan dan di mana-mana tanpa pandang bulu dan pandang keyakinan agama? Bukankah ini sebuah peluang yang sangat luar biasa? Di gereja yang kita layani Bapak Ibu Saudara, jemaatnya belum ribuan, masih puluhan orang. Tapi saya bilang, kalau Anda memimpin pujian di sini, yang Anda hadapi adalah puluhan orang. Tetapi sesungguhnya kamu tidak sedang berdiri di depan puluhan orang. Tetapi Anda sedang berdiri di depan ribuan, bahkan jutaan orang. Ketika kita ibadah online, yang hadir cuma puluhan orang Bapak Ibu Saudara. Yang kita khotbahi, yang kita layani. Tetapi sesudah ibadah, kita masukkan di YouTube Saudara. Dan yang mendengar dan yang melihat bisa sampai ribuan bahkan jutaan orang. Kalau saudara diberkati lewat pelayanan online seperti ini, saya percaya orang mendengar khotbah ini 10 tahun ke depan mereka juga akan diberkati. Kenapa kita tidak melakukan hal yang baru untuk melayani Tuhan? Ketika kita tampil di dunia maya, memang gak langsung ribuan jutaan orang mendengar. Tapi dimulai dari 1 orang, 2 orang. Bayangkan 20 tahun, 50 tahun ke depan. Akan ribuan orang dengar khotbah yang sama, saudara-saudara. Bapak saya dulu di kampung saya adalah pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat bapak saya ketika hari Natal di kampung kami dikumpulkan semua dan bapak saya berdiri berkhotbah. Dan hari-hari ini saya ingin mendengar kembali khotbah bapak saya. Tapi tidak ada, tidak bisa ditemukan. Karena waktu itu tidak ada YouTube, tidak bisa merekam, saudara. Seandainya ada, saya ingin mendengar kembali bapak saya gimana dia berkhotbah, gimana caranya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dengan pelayanan seperti ini, saudara, suatu saat kita akan mati, saudara-saudara. Tetapi kita masih tetap berkhotbah di dalam dunia maya. Anak cucu kita masih dengar kita berkhotbah, saudara-saudara. Mungkin ada keturunan kita yang tidak mau ke gereja, yang tidak bertobat. Tapi dia dengar khotbah engkongnya, dia dengar khotbah opungnya, dia dengar khotbah embahnya. Saudara, ketika dia dengar, dia bisa dijamah Tuhan, dia menangis dan bertobat. Siapa yang melayani? Kita yang sudah mati. Mungkin seratusan tahun ke depan, kita masih tetap berkhotbah di dalam dunia maya. Dan orang tetap banyak dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Kenapa tidak melakukan hal yang sama? Hari-hari ini kalau kita melihat saudara-saudara, semua orang sudah mulai sibuk di dunia maya. Tetapi masih banyak gereja yang sibuk di dalam ruangan ini, saudara-saudara. Tidak, kita harus tetap melayani ini. Tetapi buka lebih luas, saudara-saudara. Supaya banyak orang yang diberkati. Saudara, kami masih belajar bagaimana memaksimalkan bagaimana pelayanan online untuk menjangkau jiwa. Ketika pandemi seperti ini, saudara-saudara, untuk ketemu orang masih kadang susah, saudara. Tetapi pelayanan online gimana caranya bisa menjangkau lebih banyak orang. Sampai hari ini kami sedang konsisten melakukan pelayanan online dan offline. Kami pakai Zoom. Khotbah seperti ini ada Zoom dan langsung kita bisa tatap muka dengan jemaat. Dan saya mengajak semua jemaat, ayo kasih link Zoom-nya kepada temanmu, orang-orang yang belum ke gereja, yang tidak mau ke gereja, jangkau mereka dengan cara seperti ini. Siapa tahu mereka di rumah mau mengklik dan bergabung. Puji Tuhan saudara, dengan pelayanan online baru 1 jiwa yang kami dapatkan. Tapi luar biasa saudara, saya senang saudara-saudara. Dengan pelayanan ini ada 1 jiwa yang bergabung. Setiap minggu dia selalu bergabung dalam Zoom saudara-saudara.
Tahukah saudara, dia tadinya sudah puluhan tahun tidak mau ke gereja, saudara. Tetapi ketika saya kirimkan link itu, dan dia dengar, dan setiap hari Minggu sampai hari ini, bahkan komsel dan doa, dia selalu datang. Dan saya bilang, puji Tuhan. Dan ada satu jiwa yang diselamatkan. Dan tidak berhenti sampai di sini. Terus cari orang. Siapa tahu mereka mau. Dan mereka tinggal klik dan bergabung, dan mereka menikmati hadirat Tuhan. Dan saya bilang kepada jemaat yang kita layani, pastikan kualitasmu dulu. Kalau kita tampil dalam pelayanan online, ya kita harus menampilkan yang terbaik. Kenapa? Karena yang lihat kita bukan 10 orang. Yang lihat kita ribuan orang, saudara-saudara. Saudara tahu hari-hari ini orang kalau mencari GSJA di Jogja, di Magelang, di mana-mana. Orang nyarinya di mana? Di internet, di YouTube, saudara-saudara. Kalau orang pindah dari Samosir ke Pemalang, saudara-saudara, dia mencari gereja GSJA. Dia akan cari di internet, dia cari di YouTube, saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak ada di sana, saudara, mereka akan bilang, tidak ada GSJA di sini. Salah siapa? Akhirnya mereka cari gereja lain, saudara-saudara. Kita kehilangan. Saya sudah mencari, saudara-saudara, semua gereja-gereja yang ada di Jawa Tengah, Jateng 2 ini, GSJA Cilacap, Pekalongan, dan yang lain-lain. Saya cari YouTube-nya, gereja mana yang sudah punya YouTube, dan masih banyak gereja yang tidak punya YouTube. Termasuk gereja-gereja yang besar. Ketika masa-masa pandemi melanda Indonesia, tidak boleh ibadah, saudara-saudara. Saya menjelajah, saya ingin tahu gereja Bethlehem Bogor itu bagaimana pelayanannya. GSJA Pak Haryagus Rimba gimana pelayanannya. Saya intip semua, saudara-saudara. Saya melihat pelayanan online hari-hari ini mereka sedang khotbahkan. Saya melihat mereka khotbah, saudara-saudara. Dan yang mereka khotbahi bukan hanya ada di tempat itu, tetapi mereka juga mengkhotbahi yang ada di TV. Halo saudara-saudara, angkat tanganmu di situ. Kamu yang sakit, angkat tanganmu, saya berdoa di dalam nama Yesus. Bisa. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama, saudara-saudara? Mari kita, saudara, mulai berpindah seperti Petrus. Berpindah ke tempat yang lebih dalam. Jangan umat di sini terus, saudara-saudara. Belajar tentang teknologi itu memang tidak mudah, tetapi paling tidak kita bisa belajar dari hal yang kecil, saudara-saudara. Haleluya. Saya dengan menyampaikan firman Tuhan dengan cara seperti ini, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Yang pertama, saya rekam juga, saudara, dan saudara nanti bisa lihat rekamannya di YouTube, saudara-saudara. Bukan uang yang dihasilkan dari YouTube, saudara-saudara. Yang pertama adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada uang datang dari pelayanan ini, wow, tidak perlu minta uang dari BPD, BPP, saudara-saudara. Bukankah ini sebuah peluang yang luar biasa? Wow, orang hari-hari ini tidak lagi kasih uang cash, saudara-saudara, tetapi langsung transfer digital. Kalau orang sudah dijamah lewat pelayanan online, hatinya nggak mungkin bisa diam, saudara-saudara. Hatinya pasti digerakkan Tuhan untuk menabur. Kalau mereka sudah diberkati, mereka pasti menabur, saudara-saudara. Tapi kita bukan minta itu, saudara-saudara. Yang kita lakukan adalah bagian kita melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang terakhir, perenungan yang terakhir, saudara-saudara, yaitu mengupgrade kualitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya bukan orang yang pintar berkhotbah, saudara-saudara. Saudara pasti lebih pintar, saudara. Tapi saya mau belajar terus bagaimana cara berkhotbah yang baik. Saya buat seperti ini, saudara, dengan mimbar seperti ini, dengan tampilan seperti ini, saudara. Kenapa? Hari-hari ini orang, saudara, ingin dienakkan, saudara. Dengan apa? Matanya. Orang ingin lihat yang bagus. Orang hari-hari ini nggak mau lihat yang jelek. Saudara, ketika tampilan gereja kita, pelayanan kita di YouTube, begitu dilihat nggak menarik, orang nggak mau datang nonton.
Tapi begitu kita buat penampilan yang bagus, orang betah di situ berjam-jam menonton dan diberkati luar biasa. Haleluya. Belajar, saudara-saudara. Kita harus mau berubah. Kita harus mau belajar, saudara-saudara. Haleluya. Mengupgrade kualitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Kita nggak boleh bilang, saya nggak ngerti teknologi, saya nggak ngerti bikin Zoom, saya nggak mengerti bikin YouTube, saya nggak mengerti online. Oh, belajar. Semua sudah ada. Tinggal kita mau belajar apa tidak, saudara-saudara. Kalau kita nggak mau belajar, saudara-saudara, kita akan tertinggal di sini. Orang sudah berlari di sana, orang sudah hidup di sana. Kita masih umat di sini. Kita bilang, aduh, nggak dapat jiwa, aduh, nggak berkembang. Ya, mereka sudah hidup di sana. Upgrade diri kita sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara. Saya salut dengan program BP kita. Setiap hamba Tuhan berdoa 1 jam, baca firman 3 pasal. Wow, itu dahsyat luar biasa, saudara-saudara. Artinya, kalau semua kita sepakat melakukan hal yang sama rutin, roh kita pasti beda. Beda, nggak mungkin sama, saudara-saudara. Wow, bukan hanya doa baca firman, tapi latihan berkhotbah juga, saudara-saudara. Saya udah puluhan tahun pelayanan, saya masih terus belajar berkhotbah. Kadang saya rekam, kemudian saya dengar, wah ternyata kurang bagus. Kemudian saya ulangi lagi, saudara-saudara, sampai hasil yang terbaik. Orang hari-hari ini gak lihat YouTube yang gak menarik, langsung ditutup, pindah. Saudara-saudara, tampilkan yang terbaik, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika Berea mengadakan lomba khotbah, saudara-saudara, saya dipilih juara 1. Saya juga heran kenapa saya dipilih juara 1. Sebenarnya saya nggak pintar berkhotbah, saudara-saudara. Saya jujur, saudara. Saya dipilih juara bukan karena saya pintar berkhotbah. Saya dipilih juara 1 karena nggak ada saingan. Kenapa? Karena yang ikut cuma beberapa orang. 4-5 orang yang ikut lomba itu, saudara. Puji Tuhan, ada peluang buat saya, saudara-saudara. Jadi kalau ada sekali lagi lomba yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, nggak usah ikut, biar saya saja, saudara. Dan puji Tuhan saya dapat TV, Smart TV, saudara-saudara. Syukur, saudara-saudara. Saya berpikir, wah, kita butuh itu juga untuk pelayanan online. Hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin tidak butuh itu, jadi tidak mau ikut, saudara, dalam ikut lomba itu, saudara. Target saya, saya mau belajar. Kalau lihat di YouTube, saudara, ada nggak pengkhotbah yang hebat? Hebat semua. Pendeta besar semua, iya. Tapi kalau kita lihat, siapakah aku ini? Kita minder dengan, salah. Yang kita sampaikan firman. Jangan minder dengan hamba-hamba Tuhan yang besar. Yang kita sampaikan adalah firman. Dia sampaikan firman, kita sampaikan firman. Orang diberkati bukan karena orangnya. Orang diberkati karena firman yang dia sampaikan. Haleluya. Awalnya saya minder juga, saudara, tampil di YouTube, saudara. Dilihat semua orang. Saya nggak pintar khotbah. Urus. Yang penting saya sampaikan firman. Siapa yang mendengar, pasti diberkati. Amin. Yang dia dengarkan firman. Kalau orang dengar firman, firman punya kuasa mengubah, memberkati hidup semua orang yang mendengar. Jadi mari berpindah, saudara-saudara. Mari kita berpindah, saudara-saudara. Haleluya. Siapa tahu semakin ke depan tidak boleh ibadah sama sekali di gereja, saudara-saudara. Kita mau apa lagi? Ya, ini pelayanan kita. Gereja kita apa? Di kamar seperti ini, saudara. Saya bukan di gereja ini, saudara-saudara. Saya ini di rumah. Lihat ini. Ini bukan horden, saudara. Tapi kelihatan seperti horden warna biru, kan? Ini bukan horden. Ini semua adalah pintar digital. Saudara yang mau belajar itu nanti, datanglah kepada Yesus. Haleluya. Semua sudah ada di YouTube. Mari kita mau berubah, mari kita mau belajar, mengupgrade diri kita mulai hari ini.
sampai selama-lamanya. Mari kita berlomba-lomba saudara, supaya gereja kita maju saudara, daerah kita maju, wilayah kita maju, berkobar-kobar bagi nama Tuhan. Termasuk di kota ini, di kota Pemalang saudara-saudara. Saya intip-intip semua gereja yang ada di Pemalang. GBI Pemalang ini gimana sih pelayanannya? Saya buka YouTube. Kemudian GPDI di Pemalang ini gimana? Saya lihat, aduh. Kemudian semua saya intip saudara-saudara. Supaya apa? Supaya saya tahu, kalau kita lihat hasilnya seperti itu, kita bisa gimana caranya lebih bagus dari itu. Kita jangan merasa lebih bagus. Kita harus lihat, kita harus belajar lebih bagus. Haleluya. Ketika kemarin lomba khotbah di Berea itu saudara, saya intip di YouTube dulu. Khotbah siapa yang masuk duluan? Masuk khotbahnya Pak Gurning. Kemudian saya intip, khotbahnya begini. Kemudian saya belajar, saya akan buat lebih bagus dari situ. Saya curi. Gimana caranya? Itu saudara-saudara, untuk mendapatkan TV. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah mulai hari ini ke depan Roh Kudus bekerja di hati kita, menolong kita. Kita berubah, pelayanan kita berubah. Kita berubah, jemaat yang kita layani berubah. Dan perubahan akan membawa kemajuan. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih buat firman yang kami boleh dengar pagi hari ini. Kami tahu hari-hari ini terus maju, perkembangan zaman terus maju, teknologi terus maju. Kami hamba-hamba Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti perkembangan, mengalami kemajuan. Firman yang tidak sama itu kami boleh sampaikan dengan cara yang berbeda, dengan zaman yang berbeda. Pakai setiap kami, urapi setiap kami. Tolong kami untuk mengembangkan setiap pelayanan kami, gereja kami. Supaya semua berkembang, menjangkau anak sekolah minggu, menjangkau anak-anak muda, menjangkau orang-orang tua, menjangkau orang-orang yang di luar sana, yang tidak mudah dijangkau dengan cara-cara yang baru. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mempersembahkan semakin banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami yang bergabung dalam ibadat Zoom hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.